Yeah, Shin, go ahead. You should alert your crew, get your fire hoses ready. 2 skiffs approaching at a distance of... Everybody from the muster stations, down to the engine! The ship's broke. Okay. I don't know. I'm here. When we get paid, everything goes. Your friend make fool of us? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bang Iman. Di kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan naik kapal angkut barang, film yang berjudul Kapten Phillips pada tahun 2013. Kisah nyata Kapten Phillips dan pembajakan perompak Somalia terhadap kapal MV Mers Alabama berbendera AS pada 2009. Ini adalah kapal kargo AS pertama yang dibajak oleh perompak. Bagaimana kisahnya? Mari masuk ke alur cerita filmnya. Richard Phillips adalah seorang pelaut yang mana ia diminta untuk komandoi sebuah kapal laut pengangkut kargo Mers Alabama. Dari pelabuhan Salaoman menuju Kenya, Afrika. Kapal laut tersebut membawa kontainer-kontainer yang berisi air dan makanan untuk penduduk Bombasa di daerah Kenya, Afrika. Rute perjalanan mereka yang disebut Tanduk Afrika, dari Oman ke Djibouti terus melewati perairan Somalia. Sebelum ke Bombasa, Kapten Phillips menyadari bahwa mereka akan melintasi jalur yang rawan. Maka dari itu sesampai di pelabuhan ia meminta pintu-pintu kapal dikunci dengan ketat. Scene berganti di perkampungan nelayan di sebuah pantai di Somalia, sebuah operasi hendak dijalankan yang mana mereka ini dikenal bajak laut Somalia. Seseorang diperan perekrut warga sipil Somalia yang hendak ikut bekerja merampok di lautan. Dia akan bergerak 2 perahu kecil dan 1 perahu induk yang akan mendukung mereka dari belakang. Anggota selesai direkrut dan dibekali senja api. Dan pencarian mangsa dimulai. Sementara itu kapal Mers Alabama sudah berada di lautan lepas. Kapten Phillips sangat menjaga kewaspadaan sejak keberangkatan sampai kapal berjalan di lautan lepas. Ia meminta untuk pelatihan persiapan operasi keamanan para kru. Tidak berselang lama, 2 bot kecil terlihat di radar sedang mengikuti mereka. Kapten Phillips melihat hal itu. Untuk meyakinkannya, mereka berbelok arah namun bot itu tetap saja mengikuti mereka. Namun Kapten Phillips meneropong dan melihat mereka membawa persenjataan lengkap. Sudah dipastikan bahwa mereka ini adalah bajak laut yang ingin memburu mereka. Kapten Phillips meminta pertolongan perairan namun mereka menduga bahwa itu hanya kapal nelayan saja. 2 kapal kecil itu memang kawanan Somalia yang ingin mencari mangsa. Masing-masing bot beranggotakan 4 orang kru, mereka mencoba mendekati kapal Alabama ini. Kapten Phillips meminta kru ke posisi masing bahwa ini bukan latihan lagi melainkan kenyataan. Radar menunjukkan bahwa mereka semakin dekat. Tidak berhasil menghubungi perairan, ia kemudian mencoba untuk mengelabui. Ia seolah-olah menghubungi Komando Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan mereka siap akan mengirimkan artileri udara untuk melindungi kapal ini. Saluran radio ini tertangkap oleh radio perompak. Maka kawanan perompak satunya putar arah untuk pulang. Namun bot satunya lagi yang dikomandoi Abdul Ali Buse memilih untuk tetap melanjutkan pengejaran. Namun bot terlalu kencang melaju hingga bot itu kerusakan mesin. Mers Alabama berhasil menjauh dari kejaran para perompak itu. Scene berganti, Kapten Phillips mengevakuasi bahwa kejadian tadi dan terbebas dari bahaya. Dia menyebutkan bahwa pihak berwenang telah dikabari tentang hal itu dan mengapresiasi awak kru cekatan dengan sigap soal hal itu, dan mempersiapkan mereka untuk makan malam. Namun salah satu kru yakin bahwa perompak tadi akan terus mengejar mereka dan mereka keberatan dengan bekerja tadi dibekali senjata. Kapal kargo memang tidak dibekali senjata oleh perusahaannya, karena ia sudah diawasi oleh pihak perairan. Awak kru sangat ketakutan dan mencekam dan kapten meredahkan dan bilang bahwa tidak ada jalan pintas untuk perjalanan itu, kemanapun ia berjalan tetap saja di perairan yang sama. Scene berganti, pihak perombak masih perbaiki mesin botnya, sepertinya mereka masih ingin melanjutkan pengejaran besok pagi. Kru Muse bilang bahwa mesin sudah tidak bisa diperbaiki lagi mengingat mesin sudah usang. Hussein meminta mesin satunya lagi dikasih ke mereka.
Pihak bot satunya menentang mengasihkan mesinnya namun Muse memegang kunci besar dan memukulnya hingga tewas. Muse ini adalah orang terkenal dengan kejam. Besoknya Kapten Phillips dihubungi oleh senior officer agar merapat ke ruangan kontrol. Perahu perompak masih mengejar mereka dan telah dekat-dekat dengan kapal Alabama. Kapten Phillips meminta kapal agar kecepatan full spin dan membunyikan alarm tanda bahaya. Kapten juga menghubungi maritim bahwa ia sedang dikejar pihak perompak. Selang penyembur kapal sudah diaktifkan, Muse menghubungi pihak kapal untuk segera berhenti namun tetap saja kapal tidak mau berhenti. Muse bilang akan serius menembak mereka dan menyuruh anak buahnya untuk melancarkan tembakan. Suasana pun mulai mencekam dan keadaan sudah kacau balau. Bot pun berpindah haluan menuju ke sisi kiri kapal dan mereka mempersiapkan tangga yang hendak menaiki kapal. Kapten menembak dengan fair namun tembakan demi tembakan meleset. Dengan tekad kuat dan perjuangan tinggi akhirnya Muse bisa naiki kapal Alabama itu. Kapten Phillips meminta semua kru berdiam diri di dalam karena ia tak ingin krunya disandera dan meminta kru bersembunyi. Muse sudah di dek kapal dan mengacungkan senjata ke kapten dan ia hanya perlu uang saja tanpa harus pembunuhan. Setelah Muse mengetahui bahwa kapal itu milik Amerika, Muse meminta uang lebih dan menolak uang $30.000 yang ada di brankas. Muse menginginkan uang $10 juta. Tiba-tiba mesin kapal mati. Muse mencurigai bahwa ada pergerakan di dalam kapal. Kapten Phillips mengelak bahwa kapal itu terlalu ngebut akibatnya mesin menjadi ngejim. Muse meminta kapten kemana semua kru kapal dan Muse ingin menggeledah tanpa sedikit pun terlewat. Percakapan itu terdengar oleh kru di dalam kapal karena kapten menyalakan sistem radionya. Kru langsung berjaga dan menyusun strategi. Salah satu kru akan masuk ke ruang generator untuk mematikan aliran mesin agar keadaan di dalam mesin semakin gelap dan pergerakan akan semakin susah. Di dalam kapal Muse melihat Dena dan meminta kapten mengantarkannya ke ruang mesin. Menyadari bahaya semakin mengancam, Kapten Phillips mengulur waktu agar pergerakan semakin lambat. Kapten mengajak Muse ke ruang logistik dulu untuk mengambil air karena di dalam ruangan terlalu panas. Akhirnya Muse mau saja menuruti kapten untuk ke ruangan logistik. Ajudan Kapten Phillips kebetulan berada di dalam ruangan itu untuk mengambil perbekalan di ruang mesin. Ajudan mendengar percakapan kapten dan perompak bahwa ia akan menuju ke sana. Saat itu ajudan menghubungi kru lain menceritakan bahwa perompak tidak pakai alas kaki. Ia membuat rencana bahwa harus menyiapkan percahan kaca untuk ditabur kerangan mesin. Operator generator hendak bergerak menuju generator mencoba mengalihkan para perompak yang berada di atas dengan melempar besi sehingga menimbulkan suara keras membuat perompak mencari sumber suara itu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh kru untuk masuk ke ruang generator. Saat bersamaan kapten dan Muse sudah tiba di ruang mesin, sang perompak ini langsung menginjak pecahan kaca tepat di depan pintu dan mengakibatkan luka yang sangat parah. Muse tak mau dengan hal itu bahwa kapten telah mempermainkannya, ia harus cepat memeriksa ke semua celah di dalam mesin agar kru ditemukan. Pada saat bersamaan operator berhasil mematikan aliran listrik sehingga keadaan di dalam semakin gelap. Muse kemudian menyuruh kapten membawa Bilal ke atas untuk pertolongan. Sementara ia sendiri akan memeriksa ruangan mesin, Muse yang sendirian di dalam mesin akhirnya jadi santapan para kru dan muka menjadi tato biru. Akhirnya pemimpin perompak berhasil ditangkap dan disekap. Kapten Phillips dan Bilal berhasil naik ke atas dek. Perompak lain kaget Muse tak bersama mereka. Tiba-tiba radio kapten berbunyi dan ajudan itu mengatakan bahwa Muse sudah tertangkap. Akhirnya pembicaraan itu semakin tegang karena perompak menyandera kapten ingin penukaran tawanan. Dan perompak akan membawa uang sebanyak $30.000 itu dan bisa membawa bot cadangan kapal menuju daratan. Akhirnya kesempatan itu ideal, dan kapten akhirnya menuju bot cadangan untuk mengasih tahu cara menggunakannya. Sementara Muse dilepaskan sementara kapten masih di dalam bot itu. Muse tak menyia-nyiakan kesempatan lalu menyuruh memukul kapten dan menerjunkan bot. Kapten akhirnya disandera oleh perompak. Kabar ini sudah sampai ke kapal Angkatan Laut Amerika yaitu USS Bainbridge. Ia mencatat jarak bot itu dan memantau lewat udara sementara USS Bainbridge menuju lokasi itu. Bot perompak sangat lambat berjalan hingga keesokan harinya ia belum juga sampai ke Somalia sementara kapal MERS mengikuti bot akibat kaptennya terancam. Sementara di dalam bot Muse menjelaskan bahwa kapten akan tetap aman-aman saja jika uang tebusan diberikan. Muse tetap pada pendiriannya dari awal, namun perompak bernama Naji terlihat stres dan bertindak kejam. Naji tidak mengizinkan kapten untuk berbicara dan memberi minum hanya 1 teguk saja.
Meskipun Kapten Phillips mengobati kaki Bilal, pihak kapal Angkatan Laut Amerika menyelidiki pembajakan. Bot itu adalah pemilik Garal, seorang biang kerok Somalia. Mereka sangat menyukai uang, kemungkinan besar bos Somalia itu sangat menyukai negosiasi dengan uang. Syarat pihak Amerika meminta Kapten Phillips tidak mendatar di daratan Somalia, jika sampai mendarat urusan akan lebih sulit. Namun pihak Pentagon sudah menyiapkan pasukan khusus untuk misi penyelamatan. Muse menelpon atasannya agar segera dijemput dikarenakan bot itu sangat lambat berjalan. Namun tak seorang pun di markas itu menjawab radionya. Atasan Somalia sepertinya tidak mau berurusan dengan angkatan bersenjata karena urusan sangatlah kacau jika terjadi, maka tak mau merespon Muse. Sepertinya pihak atasan Muse membiarkan Muse terombang-ambing di lautan lepas dan Muse tak menyadari hal itu. Sebuah sinar yang terang menyoroti bot itu. Mereka kini dekat sekali dengan kapal Angkatan Laut Amerika. Komandan kapal memerintahkan bahwa ia ingin kedamaian antara Somalia dan Kapten Phillips. Mereka tidak mengincar para perompak, hanya ingin Kapten Phillips dikembalikan. Muse bersikeras ingin uang tebusan $10 juta dan kapten akan dilepaskan. Sementara pihak Angkatan Laut bilang bahwa uang sebanyak itu tak semudah diberikan karena prosedurnya sangatlah lama. Lalu pihak Somalia ingin diberikan makanan dan minuman terlebih dulu. Scene berganti, kapal Angkatan Laut Amerika meminta kapal kargo segera melanjutkan perjalanannya menuju Mombasa. Akhirnya kapal Alabama melanjutkan perjalanan menuju Mombasa. Keesokan harinya dua bot Amerika mendekati bot Somalia. Mereka menjanjikan bahwa ia membawa makanan yang sudah dijanjikan. Muse berkata bahwa ia ingin uang $10 juta saja dan tak mau makanan. Kapten Phillips pun diperlihatkan bahwa ia dalam keadaan baik-baik saja. Saat itu Kapten Phillips memberikan kode bahwa ia duduk di kursi nomor 15 di bot. Naji yang sangat pemarah meminta untuk diam dan menembakkan pistolnya ke atas dekat dengan Kapten Phillips, membuat hal itu mencekam. Akhirnya kapal Amerika menambah armadanya, yaitu membawa kapal induk dan kapal biasa. Mereka mengepung bot itu dari berbagai arah. Kapten Phillips berbicara bahwa kalian tak akan dilepaskan dengan selamat jika sudah datang pihak Amerika begitu banyak. Dan berkata ke orang-orang Somalia untuk menyerah saja. Muse bilang ia sudah melangkah jadi. Tak akan menyerah begitu saja. Malamnya Bilal keluar. Kesempatan itu Kapten Phillips meminta izin keluar untuk pipis. Bilal yang ditolong oleh kapten sangat perhatian kepada kapten, bahkan tak menodongkan senjatanya. Dan kapten loncat dari bot tersebut. Muse mengetahui kapten mencoba untuk kabur dan Naji menembaki kapten itu sangat ditentang Muse. Jelas itu akan memperkeruh suasana. Bot itu berusaha mengejar Kapten Phillips dan kapten berusaha bersembunyi di bawah bot. Pergerakan mereka dilihat oleh pihak Amerika. Mereka bersiaga hendak melakukan tindakan. Karena sudah terlihat oleh Muse, akhirnya kapten ditangkap kembali. Pihak Amerika tak sempat untuk melakukan apapun. Naji sampai marah dan memukuli kapten sampai tak berdaya. Muse menghentikan Naji, namun Naji berkata Muse harus melakukan tindakan. Muse mulai memukuli Kapten Phillips, dan menodongkan senjata ke kapten dan menembaki helikopter. Dia akan membunuh kapten jika tidak mencapai pantai. Seorang negosiator menghubungi pihak perompak, dia mengenali satu persatu perompak itu. Sampai perompak terheran-heran bahwa ia mengetahui nama-namanya, bahwa negosiator itu sudah berunding dengan atasan perompak. Sepakat akan hal uang tersebut dan melakukan perbincangan, maka dari itu pihak perompak akan dijemput militer Amerika untuk berunding. Naji mengingatkan bahwa itu adalah jebakan, tapi Muse mempercayainya dan bersedia ikut militer Amerika itu. Namun bot akan diderek oleh militer Amerika untuk menuju air yang lebih tenang. Taktiknya Amerika ingin mendekatkan botnya dan salah satu dari angkatan laut menempelkan bomnya ke bot tersebut. Militer ingin melihat kapten dan perompak memperlihatkannya dan memberikan baju yang kering. Dan duduk tempat semula yang sudah diinformasikan di awal. Tim sedang merencanakan sesuatu, sementara Muse ikut bot militer dan menuju kapal. Akhirnya Muse berhasil dibawa dan naik ke kapal Amerika. Dan diminta menunggu sementara ketua sukunya sedang dijemput dalam perjalanan dan mempercayai omongan kapten kapal. Tiba-tiba lampu dinyalakan ke bot perompak dan membuat penglihatan semakin sulit. Penderakan akan dimulai ketika Naji mempertanyakan hal itu. Tim siap siaga menyiapkan sniper di dekat lampu itu jika aba-aba sudah siap. Penderakan dilakukan sangat cepat, membuat bot itu terombang-ambing dan membuat Kapten Phillips sudah pasrah akan harapan hidup. Dan kapten membuat pesan, yaitu berisi untuk istri dan anak-anaknya jika ia tak bisa diselamatkan.
Naji mengambil pesan itu dan bilang jangan ada pergerakan sedikit pun menyuruh kapten. Kapten yang sudah putus harapan melawan dan memukul Naji hingga Bilal memukul kapten agar tak membuat keributan. Teriakan itu tersengar radio Amerika. Mendengar hal itu pihak Amerika bersiap siaga dan tak bisa ditunggu lama-lama. Pihak Amerika bersiap membidik namun belum dapat ketiga target. Naji dan rekannya menghindari jendela kaca. Ia mengetahui bahwa ia diintai. Naji yang sudah amarah memuncak kini hendak menembak Kapten Phillips. Komandan Amerika meminta untuk mematikan mesin kapal sehingga posisi Naji dan rekannya bisa terlihat. Saat itulah sniper menembak ketiga target dengan sempurna dan ketiga target dilumpuhkan. Muse kini ditangkap di dalam kapal itu yang janji menunggu atasannya tak kunjung datang. Tim penyelamat akhirnya bisa membawa Kapten Phillips untuk diselamatkan dan diperawatan. Kapten sangat loyo dan jiwa terombang-ambing akibat trauma di dalam bot itu. Namun ia sudah terbebas dari perompak dan akan aman dibawa kapal angkatan Amerika. Dan film pun selesai.